فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masuk pada an-naw' as-sabi' ashar fi ziyadati ats-thiqah. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, "Idza tafarrada ar-rawi bi ziyadatin fil hadits an baqiyati ar-ruwati an shaykhin lahum wa hadha alladhi yu'abbaru anhu bi ziyadati ats-thiqah. Fahal hiya maqbulatun am la fihi khilafun masyhur." Nah, di sini Ibnu Katsir mengatakan apabila seorang perawi bersendirian dengan suatu tambahan pada suatu hadis dari perawi-perawi yang lain dari syekh mereka, yaitu seorang perawi meriwayatkan dari syekh, perawi-perawi yang lain juga meriwayatkan dari syekh yang sama, tapi perawi ini mendatangkan tambahan yang tidak ditambahkan oleh perawi yang lain. Nah, inilah yang ditakbirkan dengan ziyadatus thiqah. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi Syarh al-Ilal, ziyadatu thiqah allati natakallamu fiha hahuna suratuha an yarwiya jama'atun hadithan wahidan bi isnadin wahid wa matnin wahid fayazidu ba'du ruwati fihi ziyadah lam yadhkurha baqiyatur ruwah. Ibnu Rajab memberikan penjelasan lebih gamblang bahwasanya ziyadah thiqah yang kita berbicara tentangnya di sini yaitu bentuknya serombongan perawi, ya, sekelompok perawi, jamaah meriwayatkan satu hadis dengan sanad yang satu dan matannya satu. Nah, sanadnya satu, matannya satu. Kemudian sebagian perawi tersebut menambahkan padanya suatu tambahan yang tidak disebutkan oleh perawi yang lain, dan ini jelas insyaallah. Nah, yang seperti ini apakah maqbulah am la? Tambahan yang seperti ini apakah diterima ataukah tidak? Ada khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Taib bainal muhadditsin wal fuqaha wal usuliyin. Nah, jadi masing-masing cabang ilmu ikhwan fillah mereka punya khilaf sendiri-sendiri berhubungan dengan masalah ini. Fahakal khatibu an aktsaril fuqaha'i qabulaha wa raddaha aktsarul muhadditsin. Al-Khatib Al-Baghdadi menghikayatkan bahwasanya kebanyakan fuqaha menerima tambahan thiqah itu diterima, tapi kebanyakan ahli hadis menolaknya. Wa minan nas man qala in ittahada majlisus sama'i lam tuqbal wa in ta'addada qubila. Kemudian di antara manusia ada yang mengatakan jika majelisnya satu, majelis samanya yaitu mendengar hadisnya di satu majelis, kemudian dia menambahkan, tidak diterima karena jelas ini salah. Tapi kalau majelisnya lebih dari satu, nah, maka diterima. Tayyib qala fil kifayah safah kadza wa kadza. Thumma khalafahum fi ikhtiyarihi. Faqala ba'da dhalik walladhi nakhtaruhu anna ziyadata
maqbulatun idza kana rawiha adlan hafizan wa mutqinan dhabita. Qala Ibnu Hajar wa huwa tawassutun bainal madhhabain. Fala turaddu ziyadatu min ats-thiqati mutlaqan wa la naqbaluha mutlaqan. Dan ini kesimpulan yang ringkas dan itulah pendapat yang kuat. Nah, di mana Al-Khatib setelah menyebutkan khilaf, nah, kemudian mengatakan dan yang kami pilih bahwasanya ziyadah itu diterima apabila rawinya adil, hafid, mutqin, dhabit. Tapi kalau tidak terpenuhi itu ya tidak diterima. Nah, kemudian disimpulkan oleh Ibnul Hajar, ini adalah pendapat pertengahan di antara kedua mazhab, antara yang menerima secara mutlak dan menolak secara mutlak. Nah, sehingga tidak ditolak tambahan tersebut secara mutlak dan tidak diterima secara mutlak. Ini kesimpulannya. Baik. Adapun penukilan pendapat sebagian manusia yang membedakan kalau majelisnya satu tidak diterima secara mutlak, kalau majelisnya banyak lebih dari satu maka diterima. Qala Zarkashi fi Nukat wa fassala Ibnu Sabbagh fil 'uddah baina an yata'addad al-majlis fayakuna kal khabaraini wa yu'manu bihima wa in rawaya dhalika an majlisin wahid fa in kana alladhi naqala ziyadata wahidan wal baquna jama'atun la yajuzu 'alaihimul wahm saqatatiz ziyadah. Wa in kana naqilu li ziyadati 'adadan katsiran fahiya maqbulah wa in kana kullun minhuma wahidan fal akhdhu bi riwayatid dhabit minhuma wa in kana dhabitaini thiqataini kana al akhdhu bi ziyadati aula. Tayyib, Az-Zarkashi mengatakan dan Ibnu Sabbagh memberikan penafsilan, memberikan perincian tapi sebagaimana dalam Al-Uddah. Nah, antara apa? Antara berbilangnya majelis, yaitu majelisnya banyak lebih dari satu. Tayyib, maka keduanya fayakuna. Kenapa kok dhamirnya mutsanna? Kenapa Pak Zaid? Nah, maksudnya fayakuna yaitu riwayat yang ada ziyadah dan riwayat yang tidak ada ziyadah. Itu maksudnya. Sehingga keduanya yaitu kedua riwayat itu baik yang ada ziyadah maupun tidak seperti dua khabar yang kedua-duanya diamalkan. Kapan ini? Kalau majelisnya lebih dari satu. Tapi wa in ruwiya berarti lebih bagus seperti ini. Mana pinjam? Wa in ruwiya dzalika an majlisin wahid, apabila kedua riwayat tersebut yang ada tambahan dan yang tidak diriwayatkan pada satu majelis, fa in kana alladziina qala ziyadata wahidan wal baquna jamaah la yajuzu 'alaihimul wahm saqatatiz ziyadah. Nah, yang dua riwayat itu dalam satu majelis, maka apabila yang menukilkan ziyadah itu hanya satu orang, yang mendatangkan tambahan itu hanya satu orang, dan jamaah yang tersisa yang lainnya adalah sekelompok orang yang tidak pantas mereka keliru. Dalam artian tidak mungkin orang yang banyak itu dengan kekuatan hafalan yang ada pada mereka kok keliru. Maka saqatatiz ziyadah, tambahan tersebut jatuh, tidak boleh diambil. Dalam artian lemah, tidak diterima. Wa in kana naqilu li ziyadati 'adadan katsiran fahiya maqbulah. Dan apabila yang menukilkan tambahan itu adalah jumlah yang banyak, maka diterima. Wa in kana kullun minhuma wahidan fal akhdhu bi riwayatid dhabit minhuma. Kemudian apabila masing-masing dari keduanya satu, sama-sama satu, yang menambahkan satu, yang tidak menambahkan satu. Nah, ini bagaimana? Diambil
dengan riwayat yang dhabit. Riwayat orang yang yang lebih kuat hafalannya. Tapi kalau kedua-duanya dhabit, maka al-akhdhu biziyadati aula. Lebih utama untuk mengambil tambahan. Karena apa? Orang yang menambahkan memiliki tambahan ilmu dibandingkan yang tidak. Tapi syaratnya kedua-duanya dhabit thiqah. Tayyib wa ta'ammul ma'a hadhihi al-qarinati yu'tamadu ala naql al-huffaz lidzalik. Wala tuqbalu da'wat ta'addudi illa bidalail wadihah. Dan dalam mensikapi qarinah-qarinah ini khanifillah, satu majlis atau lebih qarinah-qarinah, ini disandarkan kepada penukilan para hufaz. Jadi qarinah-qarinah itu kita menyandarkannya kepada penukilan para hufaz, sehingga tidak diterima klaim adanya adanya majelis yang berbilang, yaitu majelis lebih dari satu, kecuali dengan dalil-dalil yang wadih. Qala minhum man qala tuqbalu ziyadatu idza kanat min ghairi rawi, fi khilafi ma idza nashita farawaha taratan wa asqataha ukhra. Taib. Di antara mereka ada mengatakan ziyadah itu terima apabila idza kanat min ghairi rawi. Apabila tambahan itu datang dari selain perawi hadis itu. Nabi khilafi idza nashita farawaha taratan wa asqataha ukhra. Maksudnya fa innaha mas'alatan fi ma yadhhar. Ini sesungguhnya dua masalah menurut yang nampak bagiku, menurut mu'alliq. Al-ula, ta'arudur ruwah fi ma bainahum biziyadati wa adamiha. Para perawi hadis, mereka berseberangan dalam meriwayatkan, ada yang menambahkan, ada yang tidak. Wa tsaniyah ta'arudu ziyadah min rawiha fataratan ya'ti biha wa taratan la ya'ti biha. Yang kedua, riwayat yang berbeda, riwayat yang bertentangan dari seorang perawi sendiri. Seorang perawi tapi riwayatnya terkadang ada tambahan, terkadang tidak. Ini dua permasalahan. Al-Khatib mengatakan, wa sawa'un kanat ziyadah fi khabarin rawahu rawihi marratan naqisah thumma rawahu ba'du wa fihi tilka ziyadah aw kanat ziyadah qad rawaha ghairuhu wa lam yarwihahu. Sama saja, apakah tambahan itu pada khabar seorang perawi yang terkadang meriwayatkan kurang dan terkadang meriwayatkan dengan tambahan, atau riwayat itu dari orang lain, diriwayatkan dari orang lain yang dia tidak meriwayatkannya. Wa minhum man qala in kanat mukhalifatan fil hukmi lima rawahu al-baqun lam tuqbal. Yang menjadi qarinah kalau menyelisihi hukum terhadap yang diriwayatkan oleh yang lain, maka tidak diterima. Wa illa qubilat, jika tidak demikian diterima. Kama law tafarrada bil hadithi kulli fa innahu yuqbalu tafarruduhu bihi idza kana thiqatan dhabitan aw hafidha. Diterima sebagaimana seandainya dia bersendirian dengan hadis secara totalitas. Secara totalitas dia hadisnya beda memang, tapi dia seorang yang thiqah dhabit, hafid, maka diterima hadisnya. Waqad hakal khatibu ala dzalikal ijma'. Cuman hikayatul ijma' minal khatib innama hiya ala alam firadi thiqah binaqli hadithin lam yanqulhu ghairuh. Yaitu yang terjadi ijma', yaitu adanya
riwayat seorang thiqah bersendirian dengan satu hadis yang tidak diriwayatkan oleh yang lain. Maka ini jelas dalam hadithul fard, ya kan, telah kita lewati, selama dia adalah seorang yang yang thiqah dan mampu meriwayatkan secara bersendirian, maka diterima. Nah, cuma di sini dia dikatakan tafarrud, fa innahu yuqbalu tafarruduhu idza kana thiqatan dhabitan aw hafizan. Nah, tapi yang dinukilkan ijma kalau hadis tersendiri. Sekarang kalau hadisnya sama cuman dia menambahkan. Tayyib. Juga kutipan di sini menunjukkan bolehnya. Perhatikan ta'liq, li'anna al-adla la yuttaham. Wa qad awwala 'ala hadhihi al-hujjah jama'atun min al-usuliyyin minhum al-Ghazali wa min al-muhadditsin minhum al-Khatib. Nah, dikarenakan seorang yang adil tidak dituduh untuk melakukan kecurangan dalam riwayat. Dan telah bersandar kepada hujah ini sederetan kalangan usuliyin, di antaranya Al-Ghazali. Dari kalangan ahli hadis di antaranya Al-Khatib. Dan ini tertolak. Wa hiya mardudatun bi anna tafarrudahu bil hadits min aslihi la yatatarraqul wahm ila ghairihi min as-siqat bi khilafi tafarrudihi bi ziyadah idza khalafa man huwa aula bil hifdz minhu fa inna dhanna murajjihun li qawlihim dunahu la siyama inda ittihadil majlis. Cuman masalahnya berbeda sebenarnya, kiasnya berbeda. Seorang bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini tidak ada dampak bahwasanya perawi-perawi yang lain salah, ya tidak. Tapi kalau dia bersendirian dalam menambahkan riwayat dalam suatu hadis, yang lainnya membawakan hadis ini dan dia memberikan tambahan. Ini ketika dia seorang thiqah menyampaikan tambahan pada hadis yang sama, ini ada Ada dampak bahwasanya perawi-perawi yang lain telah salah, ya tidak. Karena perawi-perawi yang lain tidak memberikan tambahan, dia memberikan tambahan sendiri. Itu maksudnya. Sehingga permasalahannya berbeda. Maka dalam kondisi yang seperti ini, dugaan yang kuat, bahwasanya para jamaah itulah yang berada di atas al-haq. Sedangkan tambahan dia itu ditolak. Terlebih lagi kalau majelisnya satu majelis, yang lainnya semuanya nggak ada menambahkan, dia menambahkan, kemungkinan dia ngelindur. Tapi pas ngantuk tiba-tiba orang bilangnya sesuatu, dia dengarnya dikira apa? Misalnya syekhnya menafsirkan hal, ternyata dikiranya masuk dalam hadis dan seterusnya. Waqad mathala Syekh Abu Amr ziyadat thiqah bi hadis Malik an Nafi' an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Ini contoh yang diterangkan oleh Ibnu Salah. Taib diriwayatkan oleh Imam Malik, dan dari jalan Malik ini Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Faqaulu minal muslimin min ziyadati Malik an Nafi'. Wa qad za'ama Tirmidzi anna Malikan tafarrada biha wa sakata Abu Amr ala dzalik. Tirmidzi menyangka Malik bersendirian dalam tambahan minal muslimin. Li Tirmidzi kalamun mutlaq wa akhbar muqayyad. Ahaduhuma fi kitab zakah wa atlaqahu kama hakahu anhu Ibnu Salah. Wa lafdhuhu hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu rawahu Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Nahu hadits Ayyub wa zada fihi minal muslimin. Wa rawahu ghairu wahidin an Nafi' wa lam yadhkur fihi minal muslimin. Wa thani fi kitabil ilal. Akhir Jami' Tirmidzi wa lam yusarrih bi tafarrudi Malik biha mutlaqan. Faqala wa rubba haditsin innama yustaghrabu li ziyadatin takunu fil hadits
Wa inna ma yasihhu idza kanat az-ziyadatu mimman ya'tamidu ala hifdhihi mithlu ma rawahu Malik ibnu Anas fa dzakara al-hadits. Thumma qala wa zada Malik fi hadzal hadits minal muslimin. Faqayyada at-Tirmidzi qabul az-ziyadah bil hafidh al-mu'tamad ala hifdhihi kama hakahu anhu al-Iraqi. Fakana Ibn Salah naqala kalamahu min kitab az-zakah walam yurajih kalamahu fil ilal wallahu a'lam. Jadi Tirmidzi sendiri ikhwani fillah condong menerima riwayat tersebut. Tambahan dari Abu Malik An-Nafi'. Waqad za'ama Tirmidzi anna Malikan tafarrada biha wa sakata Abu Amr ala dhalik wa lam yatafarrad biha Malik. Faqad rawaha Muslim min tariq ad-Dhahhak ibn Utsman An-Nafi'. Tapi hakikatnya akhwani fillah Malik tidak bersendirian. Telah meriwayatkan yang Muslim. Taib Imam Muslim maksudnya. Dari jalan Ad-Dhahhak ibn Utsman An-Nafi'. Jadi bukan Muslim meriwayatkan hadis tersebut tapi tidak dari jalan Malik. Tidak dari jalan Malik tapi jalan Dhahhak ibn Utsman. Wa kadzalika rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i min tariqi Umar ibni Nafi' an Abi. Dari jalan yang ketiga. Riwayatnya Malik seperti riwayat Imam Malik. Baik. Zarkashi menambahkan ikhwani fillah rawaha 10 anfus ghairuhuma thumma dzakarhum. 10 perawi ikhwani fillah selain keduanya. Selain keduanya meriwayatkan dari apa? Dari Nafi' juga. Sehingga tidak dikatakan ini Imam Malik bersendirian dalam tambahan. Sehingga contohnya tidak benar. Contoh berikutnya qala min amthilati dzalika haditsu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Baik, tafarrada Abu Malik Sa'd bin Tariq al-Asy'a'i bi ziyadah wa turbatuha tahura an Ibn bin Khirash an Hudzaifah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim wa Ibnu Khuzaimah wa Abu Awanah al-Isfaraini fi sihahihim min hadithi wa dzakara anna al-khilafa fil wasri wal irsal kal khilafi fi qabuli ziyadati thiqah. Ini pembahasan lain insyaallah. Tapi pahami ya akhwani fillah makna ziyadati thiqah ini. Maknanya kemudian hukumnya bahwasanya kita tidak menerima secara mutlak, tidak juga menolak secara mutlak, tapi kembali ke qarinah. Yang qarinah ini bisa kita pahami dari penjelasan para a'immatul hufadz. Barakallahu fiikum wa